maut. Ya, kita bicara kemarin, kalau kamu makan buah ini, kamu pastilah mati. Betul mati? Betul? Tapi kita keturunan Adam. Betul mati? Apanya yang mati? Iya, mati rohani. Mati rohani artinya terpisah dengan Allah. Ya. Mati rohani artinya terpisah dengan Allah, dan kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Allah hilang. Kemuliaan Allah hilang. Sesungguhnya kita manusia adalah produk Allah yang mulia. Setuju? Produk Allah yang mulia. Tapi kemuliaan Allah itu ketika Adam jatuh ke dalam dosa hilang. Kemuliaan Allah yang Allah taruhkan hilang. Sehingga manusia berusaha membangun kemuliaannya dengan caranya sendiri. Dia tutup, dia ambil daun. Ini sejarah kemuliaan. Coba bilang sama kiri kanan, kamu mulia. Yuk. Tapi sudah hilang. Iya. Sudah hilang kemuliaan Allah. Iya. Makhluk mulia sudah hilang kemuliaan Allah. Bagaimana caranya supaya kita mulia? Bagaimana caranya supaya kita mulia? Ayo. Bagaimana caranya supaya kita mulia? Ada yang tahu? Silakan. Bagaimana caranya supaya kita mulia? Ya, dengan cara dunia, ya mungkin prestasi, mungkin dengan jabatan, dengan makanan. Pasti kegemaran kita beda-beda ya. Ya, kita masuk makhluk mulia mencari kemuliaannya sendiri yang bersumber dari luar. Tadi yang dari dalam. Oleh karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa, bodoh, nggak tahu lagi mencari kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang sesungguhnya itu ada pada Allah. Ada pada Allah. Yang Allah mau taruhkan. Yang Allah mau taruhkan. Itulah dirinya. Nah, kita lihat coba Yohanes pasal 1. Nah, kita baca ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Oleh karena dosa tadi, kita mati. Ada mati, tapi tidak dimatikan. Mati tapi tidak dimatikan. Supaya manusia itu memikirkan hidup yang semu untuk mendapat hidup yang kekal. Iya. Hidup kita ini semu. Semu. Iya. Maka Allah menaruhkan hidup itu supaya kita hidup di dalam hidup. Iya. Ya, ngerti-ngertilah ya. Ya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia adalah hidup,
Hidup itu adalah terang manusia. Coba kita hafal. Cuma singkat ya. 1, 2, 3 ya. Di dalam siapa? Di dalam Dia. Siapa Dia? Ya, ini Yohanes menyaksikan, ya, ini Yohanes ya, menyaksikan, hei pemuda, hei pemudi, di dalam Yesus ada hidup. Begitu. Di dalam Yesus ada hidup. Kalau tidak, kau mati. Begitu ya. Walaupun kita hidup, tetapi kita mati. Di dalam Yesus ada hidup. Ini Yohanes yang bersaksi. Yohanes bersaksi, di dalam Yesus ada hidup. Kalau tidak kau terima Yesus, kau mati. Kau biarkan dirimu yang hidup mati? Halo? Kamu biarkan dirimu yang hidup mati? Kau biarkan dirimu yang hidup mati? Lihat dirimu, kasihani dirimu. Tak ada yang memikirkannya. Yohanes menunjukkan kepada siapa? Kepada Yesus. Di dalam Dia ada hidup. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 8. Iya, ayat 12. Ini Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia, ya. Akulah terang dunia. Iya. Yesus menyatakan dirinya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Akulah terang dunia. Iya, saya bawa ilustrasi. Nah, ini tubuh kita, ya, yang membutuhkan uang, kesehatan, rumah, pakaian, makanan, dan pendidikan dan mobil dan yang lain-lain. Ya. Nah, ada seorang yang menerima firman Tuhan ini, dia katakan, untuk apaku semua ini? Untuk apaku semua ini? Kalau jiwaku mati. Untuk apaku semua ini? Walaupun aku mengerti banyak, kalau jiwaku mati. Ada yang berpikir seperti itu? Untuk apa aku ranking 1? Untuk apa aku juara? Untuk apa aku kehebatan? Untuk apa aku prestasi-prestasi sekian banyak? Tapi jiwaku mati. Adam diberikan hidup, kesempatan hidup untuk memikirkan hidup yang kekal. Kamu diberikan hidup, diberi kesempatan untuk memikirkan hidup yang kekal. Sekalipun ada semua ini, nggak masalah. Bukan berarti kita alergi, bukan. Tetapi jiwa kita ini mati, kemana alamatnya? Iya. Ini tubuh insani yang akan dikubur. Tubuh insani yang akan berpisah dengan kehidupan. Tubuh insani yang terbatas. Iya. Kalau di dalam tubuh insani ini jiwa kita mati, kemana alamatnya? Nah, ketika Yohanes berkata dalam Dia ada hidup, kebetulan dia memikirkan itu dan menerima Kristus
maka hiduplah jiwanya. Hiduplah jiwanya, dan jiwanya berglori, dan kehidupan yang dihidupinya sudah mempunyai arti, dan kehidupan yang dihidupinya sudah menjadi kehidupan yang kekal. Sejak kapan? Sejak dia terima Tuhan Yesus. Nah, ketika dia setelah mengakhiri hidup ini, maka tubuhnya yang akan binasa, tubuhnya yang akan dari debu, kembali akan menjadi debu, dan rohnya kembali kepada Allah. Dia sudah bebas dari dosa, bebas dari kehidupan yang semu, dan mendapatkan hidup yang kekal. Sudahkah kamu pikirkan hidup yang kekal itu? Sejak kapan harusnya saya pikirkan? Sejak sekarang. Jikalau tidak, maka kehidupan kita, kehidupan yang semu ini akan berakhir menjadi semu dan akan binasa. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang menerangi, kehidupan yang ada terang, kehidupan yang bersama Tuhan. Pikirkan kehidupan kita. Kalau kita tidak menerima terang, kalau kita tidak menerima Tuhan, kita akan binasa. Karena iblis adalah salah satu yang memperbudak manusia sejak dahulu kala, dan kita akan menjadi budak kematian. Mari kita lihat Roma 6 ayat 19-20. Baik. Kita baca Roma 6 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan ayat genap. Adik-adik semua membacakan ayat ganjil. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya, kita dipanggil melayani satu Allah. Kita dipanggil melayani satu Tuhan, dan tidak mengenal yang lain. Tidak mengenal yang lain. Ya, kita dipanggil melayani satu Allah dan berpusat kepada Allah. Sekali lagi, kita dipanggil melayani satu Allah, Yahweh, Tuhan, dan kita berfokus kepada Allah. Dan kita harus mengenali Allah. Allah yang kita kenal adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mengambil rupa manusia
dan berbicara pada manusia supaya manusia mengenal Allah. Nah, tak seorang pun dapat mengenal Allah, ya, tak seorang pun dapat mengenal Allah kalau tidak Allah itu memperkenalkan dirinya. Itu makanya Allah datang ke dalam dunia. Iya. Maka waktu Yohanes mengatakan dalam Dia ada hidup, nah, Dia perkenalkan bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah sumber hidup, bahwa Yesus itu adalah kehidupan. Kalau kau memikirkan hidupmu ini menjadi hidup yang berarti, maka kamu memikirkan kesempatan yang singkat ini menjadi kesempatan yang berarti. Mari kita lihat ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sesungguhnya kita diperbudak, ya, diperbudak oleh dosa itu. Kita diperbudak oleh dosa itu supaya kita menjadi hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa itu supaya kita menjadi hamba dosa. Tidak mengenal kebenaran, tidak tahu kebenaran. Siapa di antara kita yang belum pernah menjadi hamba dosa? Angkat tangan. Setuju kita hamba dosa? Setuju kita hamba dosa? Coba katakan kiri kanannya, kamu adalah hamba dosa. Ada yang marah? Iya. Kita adalah hamba dosa. Kita semua terlahir dari ibu kita adalah hamba dosa. Karena orang tua kita juga adalah hamba dosa. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Tidak ada kebenaran yang tidak ada kebenaran yang di dalam dirinya yang membuat dia menjadi tetap seperti hamba dosa. Sewaktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kristus datang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dosa apa? Boleh ditampilkan, Kak, tampil. Ya. Lihat ini. Gambar pertama, Kak. Iya. Ini adalah iblis yang merusak mata hati nurani kita. Ya. Ini malaikat setan merusak hati nurani kita supaya firman tidak masuk, supaya pekerjaan Roh Kudus tidak bekerja. Iya. Dia sangat getol siang dan malam untuk menusuk mata hati dan kita menjadi hamba dosa. Dan di sini ada sejumlah binatang mewakili gambaran kehidupan kegelapan. Seperti serigala, dia kehebatannya adalah mencuri. Setelah mencuri, dia mengaum ya. Dia curi apa namanya? Anak biri-biri, dia curi itu namanya jagung. Ya, ini serigala. Di sini nggak ada ya.
Ada serigala di sini? Nggak ada pencuri ya? Iya, nggak ada, mudah-mudahan lah. Ini adalah ular. Saya memperhatikan ular itu sering sekali bersembunyi di semak, dan ular ini jalannya selalu berbelit-belit. Iya. Dia kelihatan lembut dan suka memagut. Ya. Ada di sini orang yang pelintat-pelintut. Hari ini lain, besok lain, dan tidak bisa dipegang omongannya. Ini ular ya. Ular ini pemagut dan tidak jujur, lurus, tidak lurus. Dan ini adalah harimau. Iya. Harimau biasanya suaranya yang terdengar ya, suara aumannya. Ya. Kalau harimau ini suka marah. Sini nggak ada ya? Tidak ada ya? Iya. Disenggol sedikit marah dia. Nggak ada kan? Iya, saya rasa nggak ada. Ya. Ya. Ini adalah kura-kura. Kalau kura-kura ini sering kita jumpai di pasir, dan dia kalau kita pegang dia telungkup dan tidak mau jalan. Dan kura-kura ini tidak bisa diberi perintah. Ya, ini orangnya malas. Malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas ikut kegiatan rohani. Ya, ini malas. Ya. Pemuda-pemudi sini enggak ya? Ya, enggak ada. Ya. Kalau ini babi. Babi ini bagaimana ciri-cirinya? Ya, saya pernah ikut dengan orang yang melihara babi. Dia, babinya ini dibersihkan, dimandikan pada siang hari. Nah, pada sore hari dia tetap kotor, karena kesukaannya adalah dia suka cakap kotor setelah beribadah, dan selalu perkataannya kotor karena hatinya kotor. Inilah babi. Iya. Di sini nggak ada ya, manusia semua ya. Iya. Iya. Ini babi. Ini babi nih. Iya. Iya. Nah, ini kambing. Kambing ini merasa dirinya hebat. Dia ditarik nggak bisa, dan disorong juga tidak bisa. Kambing ini keras kepala. Dia disuruh memimpin tidak bisa, mau dipimpin juga tidak bisa. Ini kambing. Di sini nggak ada manusia ya. Ya, manusia semua di sini. Iya, di sini hanya kambing ini, ya kan? Nah, ini kambing. Ya. Ini adalah burung merak. Nah, burung merak ini salah satu binatang yang hampir punah karena indahnya bulunya. Ya, binatang merak ini kesukaan orang-orang pedalam. Bulunya dipakai menjadi bulu mahkota. Ya, jadi burung merak ini kelihatan indah. Kalau dia menunjukkan keindahannya, dia kembangkan sayapnya. Nah, ini melambangkan adalah kesombongan. Kesombongan belaka. Dia perlihatkan bahwa dia mempunyai kesombongan, dan kesombongan ini dilambangkan merak.
Dan merak ini adalah binatang. Ya, di sini saya rasa tidak ada ya, nggak ada ya, nggak ada merak kan? Nggak ada. Iya, manusia semua ya. Iya. Kalau Hotman Paris pakai cincin berapa? Nah, hei. Ya. Ya. Dia panggil nama kita, dia tunjukkan cincin. Hei katanya. Dia menunjukkan kesombongannya. Jangan bilang Hotman Paris ya sombong ya. Tapi ini gambaran merak ya. Nah, Roh Kudus di mana? Di luar ya. Firman Tuhan di luar. Hati nuraninya belum bersih. Maka tadi saya suruh Anda menghafal Yohanes 1 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Nah, lupa kan? Iya. Yohanes 1 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Iya. Ini sebentar dia mau masuk, dicucuk lagi, cuk katanya. Jadi manusia yang seperti ini nggak enak. Jadi manusia seperti ini nggak enak. Iya. Kenapa nggak enak? Ada yang membuat kita tidak bebas. Apa yang membuat kita tidak bebas? Si iblis ini. Iya, disuruh bicara kebenaran, kepalsuan yang ditunjukkannya. Kita lihat gambar kedua. Nah, inilah lagi di camp. Ini lagi Bible camp, diterangi hatinya. Diterangi hatinya, semakin sadarlah dia bahwa dia adalah orang berdosa. Sadar dia adalah orang berdosa. Semakin berkuranglah tabiat dosanya. Tadi sombong sudah berkurang, dan iblisnya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan iblisnya hampir lari. Iblisnya hampir lari. Ya. Siapa di sini iblisnya yang hampir lari? Nggak ada yang ngaku, ya. Iya. Iblisnya hampir lari. Atau sudah ada yang lari? Iya, ini udah berkurang semua. Iya, di sini nggak marah-marah. Iya, kalau di rumah dibentak-bentaknya bapaknya, mamanya, kurang ini, kurang itu. Ya, di sini sudah berkurang. Ya, siapa di sini makin garang? Ya, saya rasa semakin berkurang ya. Tetapi, ya. Kalau kondisi begini, keadaan kita mati, kemana kita? Kemana kita? Pikirannya ini melayang ini. Kemana kita kondisi kita seperti ini? Hah? Kemana? Ya? Kemana? Iya, kondisi seperti ini, ya, gambaran seperti ini, nama kita belum terdaftar di surga, kita mati masuk neraka. Iya. Mengapa masih mati ke neraka? Ayo, siapa tahu? Iblis masih di dalam. Terus? Iya, coba gambar 2 Kak.
Nah, ini belum ada Kristusnya. Gambar yang kedua tadi belum ada gambar Kristusnya. Masih firman-Nya di luar. Roh Kudusnya masih di luar. Mari kita lihat Efesus pasal 1 . Nah, saya bacakan Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga. Berarti di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ya. Ketika ngapain? Ketika kamu percaya. Nah, ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, percaya akan Injil, pendengaran akan firman, percaya kepada Kristus, dimeteraikan Roh Kudus. Saya ulangi ya. Ketika kamu, kita baca sama-sama ayat 13, 1, 2, 3 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sebagai jaminan ya. Nah, mendengar, percaya kepada Injil, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Mendengar, diperdengarkan firman Tuhan akan Yesus Kristus, dan saat itu kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Mari kita lihat ayat bawahnya, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, ya, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kalau orang seperti ini sudah dijamin, sudah, coba periksa diri Anda dulu. Orang yang seperti ini sudah dijamin? Iya. Dan nanti kita bicara tentang Roh Kudus yang menjamini, yang memimpin, yang membawa kita kepada pengudusan. Iya. Sehingga kebebasan kita sangat berarti. Tadi aku bersama dengan dosaku, sekarang aku bersama dengan Roh Kudus, menikmati hadiratnya Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati tahun rahmatnya Tuhan. Iya. Kalau begitu, kamu hidup di planet bumi ini, jaminannya apa? Kamu hidup di planet bumi ini, siapa yang jamini? Jaminannya apa? Nggak tahu. Siapa yang jamini? Diam. Who care? Siapa yang peduli? Siapa jaminan Anda hidup di bumi ini? Tahu jaminan? Saya pakai uang bank. Jaminannya ini sertifikat. Kalau kita hidup di planet bumi ini tanpa jaminan, itulah kita di dalam dunia abal-abal. Ketika kita percaya akan Injil Kristus yang menyelamatkan, ya,
Injil Kristus yang menyelamatkan, dan di situ kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Iya. Dan Roh Kudus itu adalah yang menjamini kita bisa hidup, bisa bersama dengan Allah. Baik, kalau begitu, hidup tanpa jaminan atau hidup dengan jaminan? Pikirkan baik-baik. Kau mau bebas dengan dosamu tanpa dijamini oleh Tuhan, atau kau mau hidup bersama Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan, menikmati tahun rahmatnya Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kita sudah menerima Kristus, maka ini iblis menjadi kecewa. Iblis tidak berani mengganggu gugat, sebagaimana dia adalah perusak, pengganggu. Dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Iya, dia datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyainya dalam segala, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Berarti orang-orang yang sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dia hidup di dalam kelimpahan. Dia hidup dalam kelimpahan. Sekali lagi, saya ajak adik-adik untuk membaca, kalau bisa menghafal Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Yohanes, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang Saya kasih waktu 1 menit, tidak panjang. Tadi kita nyanyikan dosa datang. Ini di sini dia beriman sampai kepada Injil. Penulis lagu itu adalah salah satu jemaat kami. Dapat? Yohanes 10, 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku
datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bisa? Sendiri? Yuk. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, betul. Tuhan Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup. Iya. Kalau boleh hidup, kenapa mati? Gitu loh maksudnya. Kalau boleh hidup, kenapa mati? Kan kenikmatan tersendiri terpuaskan begitu. Kalau bisa hidup, kenapa mesti mati? Nah, hari ini kita banyak punya waktu untuk merenung. Ya, tadi firman Tuhan, percaya kepada Kristus, Roh Kudus dimeteraikan. Jangan pegang yang lain, jangan terikut-ikut dengan yang lain. Usahakan kamu di sini merenung firman Tuhan yang sudah didengar, supaya sampai kepada iman dan Roh Kudus akan termeterai dengan dirimu sendiri, dan lebih hebat daripada jaminan manusia, jaminan baptisan, jaminan doktrin. Jauh lebih hebat Roh Kudus sebagai jaminan yang membuat engkau sampai kepada kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 10. Bisa ingat? Yuk, 1, 2, 3, ya. Yohanes 10 ayat 10. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa kita renungkan, kita bisa sampai kepada tujuan Allah. Karena tujuan Allah supaya kita memperoleh hidup kekal. Dari 1 Petrus kita lihat sebentar. Satu Petrus 1 ayat 9, ya. Supaya tidak menjadi sia-sia tujuan Allah, supaya kita memperoleh keselamatan jiwa. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Kalau tubuh ini cepat atau lambat kita akan berpisah dengan jiwa. Tubuh ini cepat atau lambat kita akan berpisah dengan jiwa. Kalau kita sudah sampai kepada tujuan Allah, yaitu keselamatan jiwa, kita akan bersama-sama dengan Allah di tempat yang paling bahagia. Mau tahu di mana? Nah, sudah tahu kan? Di sorga yang kekal. Di bumi kita bersama dengan Allah, ditemani Allah, dijamini oleh Allah. Sekalipun kau berbuat dosa, engkau akan diampuninya. Pikirkanlah keselamatan jiwamu. Kalau keselamatan tubuhmu sudah jamin, kau sudah berpakaian, kan udah jamin ya? Iya. Kau sudah kemari, bayar berapa tadi? 350. Iya. Kan sudah dijamin ya. Nah,
tinggal mencari makan, cari makan, cari makan, cari makan, mati. Tapi keselamatan jiwa sekarang waktunya kamu pikirkan supaya tidak menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kebenaran-Mu telah disampaikan supaya kami masing-masing memikirkan keselamatan jiwa kami ketika kami percaya kepada Injil kebenaran. Roh Kudus dimeteraikan. Biarlah firman-Mu Tuhan untuk berbicara kepada kami masing-masing supaya kami menyikapi bahwa pencuri itu sungguh-sungguh mencuri, membunuh dan membinasakan, dan Engkau datang untuk memberi hidup dan di dalamnya kelimpahan. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.